Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tentu kita bersyukur atas kesempatan kita bisa bersua, berdialog pada kesempatan ini dalam rangka menyampaikan dakwah-dakwah yang terkait dengan pesan-pesan keislaman, pesan-pesan agama kita yang kita harapkan nanti bermuara kepada pesan-pesan keagamaan yang rahmatan lil alamin. Dalam kaitan kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas lebih lanjut nantinya tentang kurban ditinjau dari sisi fikih, dari sisi hukum, karena masih kita temukan di luar sana, di arena-arena tempat pemotongan kurban, sesuatu yang kalau kita lihat lebih lanjut, ini ada yang tidak sesuai dengan tata aturan ajaran fikih atau ajaran Islam. Contoh, masih kita temukan ada panitia yang menjual kulit kurban. Ada dari peserta kurban itu yang memberikan hadiah kepada penyembelih berupa kepala hewan kurban. Nah, ini bagaimana sebetulnya hukumnya ditinjau dari fikih kurban itu sendiri. Nah, para pemirsa Kompas TV dirahmati Allah. Pertama, kita ingin sampaikan bahwa kurban ini sebuah ibadah yang sangat-sangat kuat didorong dalam ajaran agama Islam. Bahkan menurut Imam Hanafi, kurban ini hukumnya wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan karunia rezeki yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itulah, dengan rezeki yang ada, fasilitas yang diberikan Allah itu, laksanakanlah sholat. Kemudian setelah itu apa? Tentu Allah berikutnya adalah wanhar. Potong kurban, sembelih kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, itulah orang yang terputus dari barakah rahmat dari Allah SWT. Nah, pada surah Al-Kautsar ini kata Imam Hanafi ada perintah tegas, wanhar, perintah potong hewan kurban. Nah, perintah ini didukung, diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Man kana lahu sa'ah, kata Rasulullah. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, namun tak mau dia berkurban, harta banyak. Kalau dia peternak hewan banyak, ya. Kalau dia mungkin pedagang, harta dagangannya banyak, bisa membeli hewan kurban. Namun kata Rasulullah, walam yudhi, tapi enggan untuk berkurban, enggan untuk menyembelih hewan kurban. Ancamannya apa? Kata Rasulullah, fala yaqribanna musallana. Orang seperti ini jangan dekat-dekat tempat sholat kami lah. Artinya ada ancaman. Nah, kata Imam Hanafi, sebuah perintah diiringi ancaman, tidak ada pilihan kecuali hukumnya wajib itu. Itu kata Imam Hanafi. Nah, tapi ada memang hadis ahad yang ini jadi sandaran nanti untuk memalingkan perintah wajib ini menjadi sunnah. Ini yang dipegang nanti oleh ulama mazhab yang lain, termasuk dalam hal ini oleh Imam Syafi'i yang mayoritas menjadi pegangan dalam berfikih umat Islam di Indonesia. Apa itu kata Rasulullah? Ada 3 hal. Salasun. Ada 3 hal kata Rasulullah, hunna alayya faraid. 3 hal ini kata Rasulullah, alayya faraid, bagiku ini fardu, wajib ini. Wa ala ummati, dan bagi umatku kata Rasulullah tatawu, ini ibadah sunnah saja. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah al-witru, salat witir. Nah, salat witir bagi Rasulullah wajib itu, bagi kita sunnah. Yang kedua kata Rasulullah an-nahru, menyembelih kurban. Itu kata Rasulullah bagi dia wajib, bagi kita sunnah. Dan yang ketiga adalah sholatul duha, sholat duha. Bagi Rasulullah itu wajib, bagi kita sunnah. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar. Kemudian para ulama mazhab yang lain selain Imam Hanafi menyatakan bahwa ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad. Tapi para pemirsa Kompas TV dirahmati Allah, kita tentu diharapkan tidak terpaku pada teks-teks fikih, dialog-dialog fikih seperti ini. Yang kita inginkan dalam beribadah, dalam beragama ini adalah ridha Allah, kan begitu. Nah,
Kalau ridha Allah, maka ketika Allah perintah berkurban, Rasulullah mengancam letak berkurban, maka di dekat salat kami tentu yang kita inginkan adalah ridha Allah itu, bukan perdebatan fikihnya. Nanti kalau ini kita lakukan, maka kering dalam kita beragama ini. Tidak nampak nanti kekuatan-kekuatan spiritual dalam beragama ini. Padahal agama itu diinginkanlah kekuatan spiritual itu. Oleh karena itulah dalam kaitan ini kita menekankan hukum berkurban itu tetaplah menjadi sesuatu tuntutan yang siogianya secara pribadi kita wajibkan pada diri kita sendiri. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, selanjutnya kita ingin melihat hewan kurban yang layak atau memenuhi syarat untuk disembelih itu bagaimana kriterianya. Nah, ini kajian fikih ini, ya. Kata Rasulullah, la tadzbahu illa musinnah. Itu dia. Jangan kamu sembelih untuk hewan kurban itu kecuali yang sudah mencapai umur. Musinnah itu adalah yang telah bertukar gigi susunya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kadang-kadang panitia kurban ini kan bukan ahli gigi ini. Dia tidak tahu apakah ini lembu sudah berganti gigi susunya, kambing ini sudah berganti gigi susunya, kerbau ini sudah berganti gigi susunya, dia tidak tahu. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Nah, kita lihatlah dari sisi umur. Karena baik kita manusia, hewan juga seperti itu, ada umur-umur tertentu kita berganti gigi susu. Kalau manusia pada umumnya umur-umur 9 tahun, 8-9 tahun dia berganti gigi susunya itu. Nah, ternyata hewan juga seperti itu. Kambing itu berganti gigi susunya, ada yang setahun, ada setahun setengah, kan begitu. Nah, kalau lembu itu umur 2 tahun. Kalau onta umur 5 tahun baru berganti gigi susunya. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan kamu sembelih kecuali yang sudah berganti gigi susunya, yang sudah sampai umur istilahnya. Kita ulangi sampai umur itu adalah kalau dia lembu 2 tahun. Nah, dalam hal inilah memang kepada panitia khususnya, panitia kurban atau orang yang akan menyembelih kurban, sembelih pribadi sendiri, dia beli sendiri, dia harus kenali, dia tanya kepada pemilik lembu, ini umur lembu ini berapa tahun? Kalau setahun setengah itu tidak sah. Walaupun kadang-kadang dengan dunia modern kita sekarang ini, bisa lembu yang setengah tahun atau 1 tahun itu badannya begitu besar. Mengapa? Karena mungkin ada vitamin ya yang diberikan kepada lembu ini sehingga badannya mudah besar. Padahal umurnya masih 1 tahun. Kalau kita lihat ada yang umur 3 tahun, lebih besar umur yang 1 tahun daripada 3 tahun. Mengapa? Inilah perkembangan teknologi. Nah, jadi patokan kita bukan cerita besaran kecilnya, para pemirsa, tapi yang jadi patokan kita adalah umurnya. Karena kata Rasulullah, la tazbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih hewan kurban itu kecuali yang telah mencapai umur, yang telah berganti gigi susunya. Nah, dalam kaitan inilah kita perlu jeli menanyakan kepada pemilik hewan kurban, kalau kambing, apakah kambing ini sudah berumur 2 tahun, lembu sudah berumur 2 tahun, ya mungkin di Indonesia ini walaupun jarang ada berkurban unta mungkin kan, ya tanya, unta ini sudah berumur 5 tahun kah? Nah, kalau belum, maka belum memenuhi syarat untuk berkurban. Sayang, keluar dana begitu besar, ghirah berkurban begitu tinggi, ternyata tidak sah. Mengapa? Tidak memenuhi syarat kurban tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, tidak boleh disembelih hewan kurban itu kalau ada 4 cacatnya. Bukan 4 cacat dalam satu hewan kurban itu 4-4-nya ada, salah satu dari 4 ini. Misal kata Rasulullah, tidak boleh disembelih sebagai hewan kurban. Yang pertama yaitu hewan yang kurus, saking kurusnya kurang sumsumnya. Nah, itu dia, yang kurusnya. Yang kedua, hewan yang sakit dan nyata nampak sakitnya. Ya, tahulah kita kalau hewan sakit itu mungkin matanya terlihat tidak segar, berdiri pun tidak mampu, itu kan nampak sakitnya. Nah, yang pincang, jelas pincangnya. Kalau kita minta berjalan, kalau kita bangunkan dia, jelas kakinya pincang, jalannya pincang. Ini jelas. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi, yang sakit nampak sakitnya, kemudian yang kurus nampak kurusnya, yang pincang nampak pincangnya, kemudian kata Rasulullah yang keempat adalah yang buta matanya. Jelas kebutaannya. Nah, ini yang nyata dari hadis ini tentu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Lalu dalam fikih ada tambahan. Kalau dia bertanduk, yang patah tanduknya.
Kalau dia berekor, yang putus ekornya. Nah, ini tambahan dari para ulama kita, dan ini menjadi kesepakatan bahwa kalau kita lihat nanti ada hewan kurban diantar ke kita, kebetulan di mobil ya, di bus di mobil pembawanya, lembu ini berkelahi, patah tanduknya misalnya. Nah, ini tidak. Ini kita kembalikan. Ini nampak cacatnya jelas, patah atau putus ekornya. Nah, ini tidak bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Sekali lagi, mengapa ini penting? Kita tentu yang pertama dana kita besar, yang kedua kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana dikatakan Rasulullah bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu pahalanya akan sampai kepada kita sebelum darahnya jatuh ke bumi. Karena itu ingin sekali kita seperti itu. Ternyata setelah kita lakukan ada syarat tak terpenuhi, kan sayang sekali. Oleh karena itu betul-betul mari kita perhatikan terkait dengan syarat-syarat hewan yang akan dijadikan sembelihan kurban ini. Nah, kemudian dalam kaitan penyembelihan ini, syarat berikutnya, hewan kurban itu tidak sah disembelih sebelum imam turun dari pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, menyembelih sebelum sholat Idul Adha, hendaklah dia mengulangi sembelihannya. Tidak terhitung sebagai sembelihan kurban. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pelaksanaan kurban ditinjau dari fikihnya. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, selanjutnya kita ingin melihat seberapa lama kita dibenarkan, dibolehkan mengkonsumsi daging kurban yang kita sembelih tadi. Karena ada hadis yang sampai hari ini kelihatannya masih diperpegangi oleh masyarakat muslim yang tidak paham bagaimana asbabul wurud atau sebab-sebab hadis ini keluar. Ada hadis Rasulullah melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, sampai ada yang mengatakan, oh, itu haram Ustaz. Ya, tidak boleh itu lebih 3 hari. Kita hanya mengambil daging kurban itu maksimal untuk cukup 3 hari. Atau memang dia bisa dimakan sampai 5 atau 6 hari, ya harus dihabiskan sebelum 3 hari. Ya, sebab begitu itu. Dipaksalah menghabiskan daging kurban itu maksimal selama 3 hari. Nah, ini pandangan yang keliru. Dalam kaitan ini sebetulnya hadis ini bicara ketika itu Rasulullah melaksanakan kurban musim paceklik. Kata Rasulullah, bagi kita yang menyembelih hewan kurban, jangan ada di antara kita yang menyimpan daging kurban ini sampai melampaui hari ketiga. Dia masuk pada subuh hari keempat masih ada daging kurban, itu haram. Dilarang Rasulullah SAW. Lalu pada tahun berikutnya, para sahabat bersama Rasul menyembelih kurban lagi. Sahabat ada bertanya, Rasulullah, apakah ini sama dengan tahun yang lalu? Kata Rasulullah, untuk tahun ini kulu wa at'imu waddakhiru. Adapun tahun ini silahkan kalian makan, beri orang lain makan, dan boleh kalian simpan seberapa lama. Silahkan. Adapun tahun lalu kularang kalian menyimpan lebih dari 3 hari, kata Rasulullah, itu masa paceklik. Aku ingin semua orang terbantu dengan hewan kurban, dengan kurban yang ada, sehingga masa paceklik itu bisa sedikit teratasi. Itu kata Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya pembagian daging kurban ini secara fikih berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, kulu wa at'imu waddakhiru, umumnya memang peserta kurban atau panitia kurban membagi kurban itu jadi 3 bagian. Separuh untuk pekurban, sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk diberikan kepada orang lain, nah sepertiga ini biasanya untuk cadangan, kira-kira begitulah. Nah, biasanya dibagi 3. Cadangan mungkin ada orang membutuhkan, atau sepertiga untuk pekurban, 2/3 ini untuk masyarakat. Ya, ini sah-sah saja. Walaupun tidak seperti itu pembagiannya, itu boleh. Misalnya kurang dari sepertiga untuk pekurban, kalau pekurbannya rela atau tak rela pun ya boleh saja. Ya, asal jangan tidak ada sama sekali untuk pekurban. Kenapa? Karena sunnah bagi pekurban memakan sebagian dari kurban itu. Berdasarkan ayat yang kita bacakan di surah Al-Hajj, kulu minha, kata Al-Quran, kulu minha wa at'imu al-qani wal mu'tar. Makanlah sebagian dari hewan kurban yang kau sembelih itu, kata Al-Quran, kemudian wa at'imu, beri makan. Siapa? Al-qani wal mu'tar.
baik orang yang tidak meminta-minta maupun yang meminta-minta, ya beri makan. Jadi memakan sebagian dari kurban yang kita kurbankan itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian setelah itu ini biasa ini ya. Kalau kita hidup di komplek perumahan, biasanya itu kita bertetangga dengan saudara-saudara yang tidak seagama dengan kita. Saya Muslim, tetangga saya Nasrani. Di depan sana ada Buddha. Di depan sini ada Konghucu sebelah sini. Nah, pertanyaannya boleh tidak kita memberikan daging kurban ini kepada tetangga kita ini? Nah, dalam kaitan ini memang ada khilaf ulama, paling selamat adalah kita masak dulu dia. Kita masak daging kurban ini, mungkin dibuat rendang, mungkin dibuat kari atau digulai. Setelah itu baru diberikan kepada tetangga kita yang non muslim ini. Supaya lebih selamat, supaya menyelamatkan kita dari menyerahkan daging kurban kepada non muslim. Karena bagaimanapun kurban ini adalah bagian dari ibadah. Kalau kita berikan mentah, tidak ada namanya kecuali daging kurban, kan begitu. Itu daging apa? Daging kurban, pasti begitu sebutan orang. Tapi kalau kita masak, itu boleh bersedekah. Boleh kita bersedekah dengan sesuatu yang sudah kita masak tersebut. Bukan lagi disebut sebagai utuh daging kurban secara langsung. Nah, ini mungkin keluar dari khilaf-khilaf yang ada, lebih baik kita masak dulu baru kita berikan. Jadi tidak semata-mata tak boleh memberikan. Boleh. Dan itu cukup baik dalam rangka membangun kebersamaan hidup yang saya sebutkan di awal tadi, membangun masyarakat muslim, membangun ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kita memberikan rahmat bagi semesta alam termasuk tetangga-tetangga kita yang muslim tadi. Silahkan memberikan sedekah dengan daging kurban tersebut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama dalam kajian fikih kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.